Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ayu Wulandari, BP 18120089. Saya dari kelas 4X3. Mata kuliah Statistik Induktif dengan dosen Ibu Melina Ekayani Fitri. Alasan saya membuat video ini untuk melengkapi ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau banyaknya materi yang sudah saya pelajari dari sesudah UTS sampai sekarang mau UAS. Oke, langsung saja ya saya lihatkan materinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang distribusi normal. Pengertian dari distribusi normal itu adalah disebut juga distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Ini ada rumus distribusi normal dan ada keterangannya. Bagaimana cara menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Oke, ini ada rumus dan keterangannya juga. Kurva distribusi normal, grafik distribusi normal tergantung pada dua faktor mean dan deviasi standar. Mean dari distribusi menentukan lokasi pusat grafik, dan deviasi standar menentukan tinggi dan lebar grafik. Ketika standar deviasi besar, kurva pendek dan lebar. Dan sebaliknya, ketika standar deviasi kecil, kurva kecil dan sempit. Di sini ada contoh gambar kurvanya. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata mean sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Oke, lanjut. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, nilai peluang perubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas dari di bawah kurva berbentuk genta atau lonceng. Yang kedua, kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X. Yang ketiga, keseluruhan kurva bernilai 1. Ini menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal bernilai 1. Yang kedua, distribusi sampling besar. Sampel diambil digunakan untuk menghitung statistik yang dapat menyimpulkan parameter populasi, distribusi probabilitas dari suatu statistik. Distribusi sampling kecil, distribusi sampel berukuran kecil berarti N kecil dari 30. Perbandingannya pada sampel ukuran besar, yaitu jika sampel yang diambil acak, maka variannya dapat ditaksir yang dihitung dari sampel. Namun jika suatu sampel berukuran kecil, maka perbedaannya variansi dari suatu sampel ke sampel lainnya cukup besar, sehingga tidak lagi berdistribusi normal dan akan mendekati distribusi student. Oke, next. Pengujian hipotesis. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal
atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpang baku, dan proporsi. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bias. Keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dan dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Ini adalah contoh-contoh rumusnya dari hipotesis ya. Ini dalam bentuk satu rata-rata dan ini ada dalam bentuk dua rata-rata. Oke, selanjutnya di sini saya juga ada membuat satu soal dan saya akan menjelaskannya. Proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik melibatkan banyak buruh dan proses tersebut terjadi berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir yang dilakukan telah memperlihatkan bahwa 85% produksinya adalah baik, 10% ternyata tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki, dan 5% produksinya rusak dan harus dibuang. Jika sebuah sampel acak dengan 20 unit dipilih, berapa peluang jumlah unit baik sebanyak 18? Unit tidak baik tapi bisa diperbaiki sebanyak 2 dan unit rusak tidak ada. Oke, di sini saya akan saya sudah membuat penjelasannya. Misalkan SES, X1 sama dengan banyak unit baik, X2 banyaknya unit yang tidak baik tapi bisa diperbaiki, X3 banyaknya unit yang rusak dan harus dibuang. Jadi P di dalam kurung X1, X2, X3 tutup kurung sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, X3 faktorial. P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan P3 pangkat X3. P karena X1-nya 18, kita bikin. Yang di atas kan rumus, di bawahnya kita salin. P 18 2 0 sama dengan 20 per 18 2 0. Lalu P1-nya 0,85, P2 0,1, P3 0,05. Jadi saya sudah mencari hasilnya 20 per 18 20 sama dengan 190. Dan kita salin 0,85 per 18, 0,1 per 2 dapatnya 0,01 dan 0,050 dapatnya 1. Jadi kita jumlah di sini saya mendapatkan hasilnya 0,12. Jadi peluangnya sebesar 0,12. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.